Woi, santai. Ngapain tuh? asik banget ya? Ini nonton film ini, Cok. Apaan tuh? Siksa neraka. Hah? Horor. Susah neraka. Susah neraka. Siksa neraka, Bu. Siksa neraka. Oh, siksa neraka. Iya. Disiksa di neraka. Iya. Nerakanya disiksa. Kayak gitu dong. Apa tuh? Ini film horor. Apa kan kalau di Islam kan kalau kita habis meninggal kan sebelum masuk sesudah masuk alam penghitungan disiksa di neraka kan. Sesuai sama dosa kita masing-masing. Kalau mau bikin dosa? Wah, suci banget tuh orang. Kita bikin dosa? Aku sih enggak sih kayaknya. Waduh, jangan tanya aku kalau itu. Yaudah, ya. Bukan Tuhan. Coba lihat filmnya. Nonton dong. Nih, ini film garapan karya Anggi Ubara. Belum. Coba jangan dari sini dong, dari sini lagi. Oh, itu kan sisa di dunia, belum. Setannya apa berarti? Setannya sadis aja nih, brutal, penyiksaan aja. Berarti horor atau gore? Horor ini. Horor apa thriller? Iya. Dua-duanya gore juga iya. Anggi Umbara. Nah iya tadi gue bilang sutradara Anggi Ubara. Terkenal tuh. Oh, Kayak ini. Gue belum pernah. belum. Film Siksa Neraka. Cerita film ini dimulai dari kehidupan keluarga kecil yang religius dan harmonis, terdiri dari sang ayah yang diperankan oleh Aryo Wahab dan sang ibu diperankan oleh Asri Nurdin serta anak-anak mereka yang bernama Saleh yang diperankan oleh Rizky Farsel, Fajar yang diperankan oleh Keisha Alvaro, Tias yang diperankan oleh Ratu Sofia, dan juga Azizah yang diperankan oleh Ayla Purnama. Cerita ini tentang yaitu adalah sang ayah yang merupakan seorang ustadz muda yang terhormat di desa dan dengan tekun mengajarkan nilai-nilai keagamaan pada anak-anaknya, termasuk cerita tentang surga dan neraka. Pada suatu malam, keempat anak tersebut tuh pergi tanpa sepengetahuan orang tua mereka menuju ke desa seberang. Tapi naasnya, 4 saudara tersebut mengalami kecelakaan tragis yang menyebabkan mereka meninggal dunia. Pada saat yang sama, Saleh dan adik-adiknya terbangun di tempat yang mengerikan dan menemukan diri mereka terpisah di dalam neraka yang penuh api. Di dalam pencarian mereka terhadap satu dengan sama yang lainnya, di sana mereka dipaksa menghadapi siksaan mengerikan sebagai konsekuensi dari dosa-dosa yang telah mereka lakukan di dunia. Setiap adegan penuh dengan visual seram dan pesan moral yang mendalam tentang karma, keluarga, dan penebusan. Film ini menawarkan pengalaman horor psikologis yang seram dan lengkap dengan atmosfer kelam, serta pertanyaan-pertanyaan tentang eksistensial yang mengusik hati. Meski visual yang menyeramkan, Siksa Neraka mengingatkan kita bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi. Apakah Anda berani menonton? Film Siksa Neraka diadaptasi dengan komik Siksa Neraka juga, karya M.B. Rahimsyah tahun 1980-an. Di komik tersebut menceritakan tentang perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ia Isra Mi'raj bersama malaikat Jibril dan melihat kondisi bagaimana penyiksaan di neraka. Banyak di komik yang diangkat tentang penyiksaan di neraka, yaitu seperti tubuh disetrika dengan setrika yang sangat besar, tubuh itu meleleh dan kembali beregenerasi. Selain itu, kondisi tubuh pendosa lainnya ada yang dimutilasi terus-menerus dan beregenerasi terus-menerus. Ada juga yang lidahnya dipotong
tangannya dipotong, penyiksaan tentang bunuh diri yang dimana terus mengulang, dan masih banyak lagi penyiksaan-penyiksaan yang digambarkan dalam komik secara sadis dan brutal. Memang komik itu diperuntukkan untuk anak-anak sebagai dakwah, tetapi tidak sedikit juga yang menganggap komik itu sangat brutal dan traumatis. Film Siksa Neraka tahun 2023 memiliki keterkaitan erat dengan komik legendaris Siksa Neraka, karya M.B. Rahimsyah yang populer di Indonesia pada era 1980-an. Komik tersebut terkenal karena menggambarkan siksaan neraka secara eksplisit berdasarkan kepercayaan religi dan budaya. Visualisasi yang ekstrim dan pesan moral yang kuat menjadikan bacaan yang membekas di hati para pembaca. Adaptasi ke film. Film ini memberikan inspirasi dari tema besar dalam konflik, yaitu pertanggungjawaban atas dosa dan gambaran neraka yang menyeramkan. Namun, alih-alih hanya menjadi adaptasi literal, film ini memperluas cerita dengan menambahkan elemen drama keluarga melalui konflik antara 4 saudara kandung. Pendekatan ini memberikan kedalaman emosional dan menjadikan film ini lebih relevan untuk penonton masa kini. Seperti yang kita tahu, film Siksa Neraka ini diadaptasi dari komik. Dan ketika diadaptasi menjadi film, komik ini tetap memiliki beberapa elemen yang dipertahankan sesuai dengan cerita yang ada di komiknya. Yang pertama, ada visualisasi neraka. Seperti di dalam komik, film ini menampilkan siksa neraka secara grafis dan juga secara jelas, dengan adegan yang menggambarkan karma atas dosa-dosa besar dan juga penghakiman yang diterima bagi para pendosa. Yang kedua, ada pesan moral. Sama seperti di komiknya, film ini juga mengingatkan bahwa setiap perbuatan yang kita lakukan di dunia itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat, sesuai dengan ganjaran dosa-dosa ataupun perbuatan lainnya yang kita lakukan. Yang ketiga, ada nuansa religius, di mana unsur religi yang kental tetap menjadi inti dari cerita ini. Unsur religi yang kental mengajak penonton untuk merenungkan kehidupan dan juga dosa yang kita perbuat selama ada di dunia. Perbedaan dari film dan juga komik ini adalah, pada film, alur cerita yang disorot dan juga diberikan fokus lebih besar adalah pada hubungan keluarga, yang menjadikannya bukan hanya kisah tentang dosa dan hukuman, tapi juga perjalanan untuk menuju pengampunan dan rekonsiliasi. Pendekatan seperti ini membuat film lebih terasa dramatis dan juga terasa lebih modern jika dibandingkan narasi komik yang lebih langsung dan visual, juga dengan dialog-dialog yang lebih flat. Apabila dalam komik Siksa Neraka membahas tentang Isra Miraj dan Malaikat Jibril, pada film Siksa Neraka membahas tentang seorang karakter utama, yaitu Ustadz Syakir dengan 4 anaknya yang memiliki konflik internal, yaitu terkait konflik keagamaan mereka. 4 anak dari Ustadz Syakir memiliki dosa sendiri, yang dimana pada film dosanya itu dibalas di neraka, maka dari itu siksa neraka. Setiap anak, yaitu Saleh, Fajar, Azizah, dan Tias, memiliki dosanya sendiri-sendiri yang nantinya akan dibalas di neraka. Saleh memiliki dosa terkait judi, Fajar dosa terkait zina, Azizah dosa terkait mencuri dan memfitnah, dan Tias yang dimana ia memiliki kemampuan supranatural. Oke. Kali ini kita akan mereview film Siksa Neraka karya Anggi Umbara, dan dimana rilis tahun 2023 dan diadaptasi dari komik Siksa Neraka karya M.B. Rahimsyah tahun sekitar 980-an. Pengalaman nonton, kita akan membicarakan pengalaman nonton. Selama aku menonton film Siksa Neraka itu benar-benar kayak memvisualisasikan gimana gambaran penyiksaan di neraka.
Ya, balik lagi, kita tidak luput dari hukum tabur tuai. Apa yang kita lakukan di dunia pasti akan dapat ganjaran dan dihukum neraka. Apalagi di dalam agama Islam terutama ditulis juga bagaimana perbuatan kita yang melanggar Al-Quran, kita akan mendapatkan dosa. Dan dosa itu akan kita tebus di neraka. Secara visual benar-benar menurut saya dari segi penggambaran siksa neraka itu sudah sangat baik, gore, cukup mengerikan, sangat mengerikan malah. Akan tapi mungkin dari CGI, pasti teman-teman yang sering nonton film tahu apa itu CGI. Menurut saya masih agak perlu ditingkatkan lagi karena beberapa hal yang miss dan juga seperti apa ya, bisa dibilang juga kurang maksimal dari CGI-nya juga. Terus juga benar-benar membuat saya ketika nonton film itu merasakan bagaimana kengerian di neraka, di mana kita harus menjaga perbuatan kita di dunia supaya tidak melanggar hukum-hukum yang telah ditulis di dalam Al-Quran. Kita berbohong, nanti lidah kita dipotong. Kita melakukan bunuh diri, nanti kita akan melakukan bunuh diri itu di akhirat. Terus menerus dan beregenerasi. Kita zina, nanti kita akan dikebiri. Dan jika kita mencuri, tangan kita akan dipotong. Itu hanya beberapa gambaran yang ada di film Siksa Neraka. Masih ada beberapa dosa lainnya yang nanti akan dibahas di film Siksa Neraka. Kalau misalnya para netizen tertarik, nonton langsung aja. Apa aja sih gambaran dosa-dosa di sana? Siksa Neraka sebagai film adaptasi komik berhasil menghormati materi aslinya, yaitu komiknya sendiri. Pada filmnya, memuat elemen-elemen visual baru, yang dimana ini membuat filmnya mudah diterima oleh masyarakat baru maupun penggemar komiknya. Pada filmnya, Siksa Neraka ini mengangkat isu maupun dosa-dosa yang lebih relevan dengan masa kini, seperti dosa, penjudi, zina, keras kepala, dan juga memfitnah. Maka dari itu, Siksa Neraka kembali berhasil mencari perhatian orang-orang dengan menyajikan dari segi visual dan juga alur cerita yang menarik dan mudah diterima oleh masyarakat. Gila, bener-bener gila. Salah satu film horor terbaik tahun 2023. This is Siksa Neraka and you can find it on Netflix. Meskipun ratingnya 17+, tapi menurut gue orang tua harus nonton dan membawa anak-anaknya agar film ini bisa menjadi pengingat untuk dosa-dosa yang manusia telah perbuat dan yang akan mereka perbuat kelak nantinya. Wajib ditonton segera di bioskop, guys. The depiction of hell. I love it. It's the best I've seen since I played the Dante's Inferno game. You gotta check this movie out. It's not super great. I give it a 5 out of 10 just because the hell scenes are perfect. Have you seen this film? What'd you think? Let me know.